Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dini Khairunisa Sofyan dengan NIM 41833210024 dari kelas Fisika Dikb 2018. Nah, di sini saya akan memaparkan materi cermin untuk mengatasi miskonsepsi yang terjadi pada siswa. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Fisika SMA dalam Multimedia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Ratna Tanjung MPD. Selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman semua. Jadi di sini ada pokok bahasan yang akan kita bahas. Itu ada 3. Yang pertama, itu adalah cermin datar. Yang kedua, cermin cekung. Yang ketiga, cermin cembung. Jadi kita akan membahas ketiga cermin ini. Selanjutnya, tapi sebelum kita membahas ketiga cermin, kita masuk dulu ke pembahasan hukum pemantulan cahaya. Jadi, apa itu pemantulan cahaya? Nah, pemantulan cahaya itu adalah proses terpancarnya kembali cahaya, di mana cahaya tersebut mengenai permukaan benda yang mengkilat. Jadi, hukum pemantulan cahaya yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berpotongan pada satu titik dan terletak pada satu bidang datar. Jadi, teman-teman bisa melihat gambar yang saya sajikan. Sinar datang, sinar pantul, garis normal, itu dia berpotongan pada satu titik. Kemudian, sudut datang atau I sama dengan sudut pantul. Jadi, sudut datangnya itu sama bersama dengan sudut pantul. Nah, kemudian apa itu sinar datang? Nah, sinar datang ini adalah sinar yang keluar dari celah. Sedangkan sinar pantul adalah sinar yang dipantulkan oleh cermin. Dan garis normal adalah garis yang tegak lurus pada permukaan cermin. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan cermin datar. Nah, jadi apa itu cermin datar? Cermin datar merupakan salah satu cermin yang mempunyai permukaan yang rata, datar, dan juga tidak melengkung pada bidang pantulnya. Baik, selanjutnya sifat bayangan pada cermin datar. Jadi, ada 4 sifat bayangan pada cermin datar. Yang pertama maya. Nah, maya di sini artinya bayangan terbentuk di belakang cermin. Itulah dia dikatakan sifat bayangan maya. Kemudian yang kedua, ukuran bayangan sama besar dengan ukuran benda. Jadi sebagai contoh, jika kita bercermin, kepala kita sama besar di cermin itu. Gitu. Jadi ukuran bayangan sama besarnya sama ukuran benda. Yang ketiga, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan dari cermin. Nah, contoh, jika kita bercermin, jarak kita dari cermin 1 meter, maka bayangan yang terbentuk di cermin itu juga 1 meter. Selanjutnya, tegak dan berlawanan arah atau terbalik terhadap bendanya. Jadi, jika kita bercermin, contohnya jika kita bercermin, kepala kita di atas, maka bayangan yang ada di cermin juga akan di atas gitu. Nggak mungkin kepala kita di bawah, itu dia. Selanjutnya, contoh cermin datar. Contoh cermin datar dalam kehidupan sehari-hari itu cermin yang biasa kita gunakan. Selanjutnya, melukis menentukan bayangan pada cermin datar. Nah, teman-teman semua bisa melihat kursor saya. Di sini gambar mata ini adalah kita ibaratkan dengan posisi mata kita. Panah merah ini kita ibaratkan dengan bendanya, dan garis hijau ini adalah cermin datarnya. Jadi berdasarkan hukum pemantulan cahaya, sinar datang dari benda mengenai cermin, kemudian dipantulkan ke mata kita. Teman-teman bisa melihat kursornya, sinar datang dipantulkan ke mata kita. Nah, sinar yang tadinya dipantulkan ini akan diteruskan ke belakang cermin. Teman-teman bisa melihat garis putus-putus ini. Itulah dia sinar yang diteruskan oleh sinar pantul tadi. Nah, sehingga
di belakang cermin terjadilah dia perpotongan garis. Nah, akibat perpotongan garis itu terjadilah dia bayangan. Jadi, kita ibaratkan S-nya ini adalah jarak benda ke cermin, tapi dari depan cermin. S aksennya ini adalah jarak cermin ke benda yang ada di belakang cermin. Jadi, kita ibaratkan S-nya itu adalah dia di depan cermin, S aksennya di belakang cermin. Nah, teman-teman, tadi ada katanya sifat bayangan pada cermin datar itu adalah pertama maya. Nah, terbukti bahwa sifat bayangan pada cermin datar itu maya. Kenapa? Karena di belakang cermin dia terbentuk bayangan. Ya. Kemudian yang kedua, ukurannya sama besar. Teman-teman bisa melihat bahwasanya ukurannya sama besar di sini. Yang ketiga, jarak bayangan sama dengan jarak benda ya. Nah, teman-teman juga bisa melihat jaraknya juga sama. Kemudian selanjutnya itu kita bahas cermin cekung. Nah, jadi sebelumnya cermin cekung itu adalah cermin yang membentuk lengkung seperti bagian tengah bola yang dibelah menjadi dua. Cermin cekung ini juga disebut cermin positif. Jadi kalau ibarat bola, dia tuh dibelah dua, cermin cekung. Nah, begini dia cermin cekung. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melihat gambar di sampingnya. Ini ada gambar cermin cekung. Ini lihat kursornya, ini cermin cekungnya. Nah, di sini dia belakang cermin. Yang ini dia belakang cermin, kemudian yang ini depan cermin. Jadi pada cermin cekung, M ini adalah pusat kelengkungan, F ini adalah titik fokus. Nah, jadi pada cermin cekung, pusat kelengkungan itu berada di depan cermin, teman-teman semua. Nah, berbeda dengan cermin cembung. Cermin cembung, pusat kelengkungannya berada di belakang cermin. Selanjutnya sinar istimewa cermin cekung. Nah, jadi ada 3 sinar istimewa cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus F. Nah, teman-teman bisa melihat gambarnya. Teman-teman bisa melihat sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus F. Teman-teman bisa melihat gambarnya dipantulkan melalui titik fokus F. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu utama. Ya, teman-teman bisa melihat gambarnya. Sinar datang melalui titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan M dipantulkan kembali ke titik pusat lengkung tersebut. Oke, teman-teman bisa melihat gambarnya. Jadi ketika sinar datang dari pusat kelengkungan M, dia dipantulkan kembali ke pusat kelengkungan M tadi. Oke, itu tadi sinar istimewa cermin cekung. Selanjutnya, sifat bayangan cermin cekung. Nah, apa saja sifatnya? Yang pertama, jika benda yang terletak di depan cermin digerakkan mendekati cermin cekung, maka akan diperoleh bayangannya semakin besar. Yang kedua, bayangan nyata selalu terletak di depan cermin dan terbalik, sedangkan bayangan maya selalu terletak di belakang cermin, tegak dan diperbesar. Oke, teman-teman bisa melihat gambarnya, gambar cermin cekung. Di sini ada ruang 1, ruang 2, dan ruang 3, ruang 4. Nah, jadi untuk S itu adalah benda. Untuk benda yang berada di ruang 3, maka bayangannya itu akan terbentuk nyata, terbalik, dan diperkecil di ruang 2. Selanjutnya, untuk benda yang berada di ruang 2, maka bayangannya itu nyata, terbalik, dan sama besar dengan bendanya. Yang ketiga, untuk benda di ruang 1, maka bayangan yang terbentuk itu maya, tegak, dan diperbesar di ruang 4. Dan yang keempat, untuk benda berada di pusat kelengkungan M, bayangannya itu nyata, terbalik, dan sama besar M. Yang kelima, untuk benda yang berada di titik fokus F, maka bayangan berada di tak terhingga, maya, dan tegak.
Nah, selanjutnya cermin cembung. Cermin cembung merupakan salah satu cermin yang mempunyai permukaan bidang pantul melengkung ke arah luar. Jadi kalau tadi cekung dia kan gini ya, teman-teman. Kalau cembung dia tuh gini. Nah, oke nih, kita lihat lagi selanjutnya. 3 sinar istimewa cermin cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan seakan-akan datang dari titik fokus F. Teman-teman bisa melihat gambarnya. Lihat kursornya. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seakan-akan datang dari titik fokus F. Oke, kedua, sinar datang menuju titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi sinar datang menuju titik fokus F, dia dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan M dipantulkan kembali seakan-akan datang dari titik pusat lengkung tersebut. Oke, lihat teman-teman, sinar datang, ini kursornya lihat, sinar datang menuju titik pusat lengkung M dipantulkan kembali seakan-akan datang dari titik pusat kelengkungan tersebut. Oke, ini tadi 3 sinar istimewa cermin cembung. Teman-teman bisa melihat, ini dia gambar cermin cembung. Jadi pada cermin cembung dia gambarnya kalau bola kita bagi dua dia gini. Jadi kalau cekung kan dia gini, cembung dia gini. Selanjutnya, sifat bayangan pada cermin cembung. Nah, jadi pada cermin cembung sifatnya itu bayangan yang dihasilkan cermin cembung selalu bersifat maya dan tegak. Kemudian untuk benda yang diletakkan di depan sebuah cermin cembung atau benda nyata, maka bayangan yang dihasilkan itu selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Baik teman-teman semua, sekian dari pemaparan saya mengenai materi cermin. Saya harap teman-teman semua saya harap pemaparan saya tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Baiklah, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih dan sampai bertemu kembali. Dadah.